Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 136, Mukiki sangat pandai menjaga rahasia. Karena Su Zipei mengetahui hubungan Mukiki dengan Seng Xiao, Mukiki jarang melihat Seng Xiao masih di rumah ketika dia bangun. Biasanya, dia sudah pergi ke Huang Yao. Namun, hari ini tidak seperti itu. Ketika Mukiki berguling di tempat tidur, dia terkejut melihat Seng Xiao masih berbaring di sampingnya. Seng Xiao tidak membuka matanya saat dia memeluk Mukiki dan menempelkan dagunya di kepala Mukiki. "Mengapa kamu tidak pergi ke Huang Yao?" "Tidak hari ini," jawab Seng Xiao. "Kakek Sen meneleponku kemarin malam. Dia ingin mengadakan pertemuan akhir pekan ini untuk mengumumkan identitasmu secara resmi. Jadi, apa hubungannya dengan kamu yang tidak masuk kerja? Aku akan membawamu ke butik untuk memesan gaun. Ada jamuan amal yang harus kuhadiri malam ini. Kau harus ikut denganku." Ia membuka matanya dan bangkit dari tempat tidur. Ketika Mukiki menatapnya, dia hampir terpesona oleh fisiknya yang kuat lagi. Dia selalu suka melilitkan handuk di pinggangnya dan memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Bagaimana dia bisa menahan godaan untuk memeriksanya setiap kali dia melakukannya? Melihat wajah Mukiki, Seng Xiao menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya sendiri. Dia tersenyum nakal. "Apakah kamu puas dengan ini? Aku akan pergi membuat roti lapis." Mukiki tersipu ketika dia bertanya. Seng Xiao melihat ke arah yang dituju Mukiki lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka sudah begitu akrab dan akrab satu sama lain, tetapi terkadang dia masih sangat malu. Sebenarnya, Mukiki tidak akan menghadiri jamuan amal, tetapi dia hanya menemaninya sampai ke tempat itu. Dia tahu bahwa kakekmu juga akan datang ke acara itu. Jadi, dia pikir ini saat yang tepat untuk memberitahu keluargamu bahwa dialah yang selalu mendukung Mukiki. Tanpa mengetahui semua ini, Mukiki dibawa ke butik haute couture eksklusif setelah sarapan. Meski begitu, Mukiki khawatir staf di sana akan mengenalinya. Namun, Seng Xiao menundukkan kepalanya dan berkata, "Tenang saja. Jing Yun yang membuat pengaturan ini. Jadi, tidak ada yang berani keluar dan membicarakannya. Aku sudah punya banyak pakaian. Apa aku perlu gaun semewah itu hanya untuk pergi ke keluarga Sen?" Seng Xiao melingkarkan lengannya di leher gadis itu dan berkata, "Aku ingin membelikan pacarku beberapa pakaian. Apa pendapatmu tentang itu?" Jantung Mukiki berdebar kencang. Bagaimana dia bisa menahan perasaan ketika Seng Xiao menggodanya? Seng Xiao sibuk memilih gaun untuk Mukiki sementara Mukiki sibuk mencoba gaun di ruang ganti. Sementara mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, para pramuniaga juga sibuk melayani kebutuhan mereka. Tetapi ketika Mukiki sedang mengenakan gaun, dia mendengar beberapa orang bergosip. "Apakah kamu kenal lelaki bangsawan di luar sana? Dia adalah tuan muda keluarga Seng. Tapi mengapa dia punya pacar yang kurus kering? Apa yang kau tahu? Dia masih muda. Usianya paling lama 18 tahun. Benar juga sih. Wajar saja kalau orang kaya suka main-main dengan gadis muda. Sampai dia bosan dengan gadis itu atau sampai dia hamil, dia akan tetap dicampakkan." Mukiki mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Jadi, dia keluar dari ruang ganti, menyerahkan gaun itu kepada manajer dan berjalan ke Seng Xiao. Kemudian, dia melangkah maju dan berbisik ke telinga Seng Xiao. Setelah Seng Xiao mendengarkan apa yang dikatakannya, matanya menjadi gelap. Kemudian, dia memberi isyarat kepada manajer dengan jarinya. Ketika manajer sudah cukup dekat, barulah dia berkata, "Dua staf di ruang ganti terlalu berisik. Sebaiknya kau buat mereka menutup mulut mereka." Manajer itu langsung berkeringat dingin. "Jangan khawatir, Tuan Seng. Saya akan mengatur semuanya dengan baik." Meskipun Seng Xiao tidak mengatakannya dengan jelas, keduanya tidak akan berhasil dengan mudah. Bagaimanapun, menaati kata-kata mereka adalah hal terpenting yang perlu mereka ketahui saat bekerja di tempat seperti ini. Jika hal ini terjadi lagi, sebaiknya Anda mempertimbangkan untuk menutup butik Anda sekarang juga. Manajer itu gemetar ketakutan. Sekarang dia hanya menunggu mereka berdua pergi dan dia akan memecat kedua pekerja itu. Siapa kedua orang ini yang berani menyinggung Seng Xiao? Sejak masuk ke dalam mobil, Mukiki memasang wajah masam. Apakah menyenangkan membicarakan kehidupan orang lain? Seng Xiao terkekeh dan menepuk kepalanya. "Mereka yang bertugas bicara, lalu aku yang bertugas membuat mereka diam. Tapi aku belum membeli gaun." "Siapa yang bilang begitu?" kata Seng Xiao dengan nada tegang. "Saat kamu mencoba gaun itu, aku sudah memilih satu untukmu. Setelah dia selesai mengubah gaun itu agar pas dengan tubuhmu, dia akan mengirimkannya ke villa. Kau tahu ukuran tubuhku?" Seng Xiao menatapnya dari atas ke bawah. "Apakah sulit untuk mengetahui ukuran tubuhmu?" Mukiki mendengus dan berhenti bicara. Mereka jarang pergi berkencan di siang bolong.
Jadi, setelah makan siang, Seng Xiao membawa Mu Qi ke hotel tempat jamuan amal akan diadakan untuk beristirahat sejenak. Acaranya akan berakhir pukul 3. Aku akan datang dan menjemputmu setelahnya. Saya bisa pulang saja. Tunggu aku. Seng Xiao tidak memberi kesempatan pada Mu Qi untuk menolak. Dia mengenakan setelan jas merah marunnya dan langsung menuju ruang perjamuan. Seperti yang diharapkan, kakek Mu dan Mu Xiao juga datang. Selama jamuan makan, Seng Xiao hanya fokus menyelesaikan misinya untuk Huang Yao. Dia menyumbangkan beberapa ratus ribu untuk kegiatan amal. Dia bahkan tidak mencoba menentang keluarga Mu. Kakek Mu penasaran. Apakah Seng Xiao sudah menjadi zen? Yang tidak diduganya adalah Seng Xiao sengaja menghentikan mobilnya tepat di depan mobil mereka saat mereka meninggalkan hotel. Dan orang yang masuk ke dalam mobil bersama Seng Xiao adalah Mu Qi. Ketika Tuan Mu Xiao melihat gadis itu, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Ayah, bukankah dia Qi? Di mana dia?" Sang kakek melihat ke arah yang ditunjuk putranya. Mu Qi mengenakan topi untuk menutupi wajahnya saat dia masuk ke mobil Seng Xiao. Namun, dia masih bisa dikenali. Ya, dia benar-benar Qi. Bagaimana mereka bisa bersama? Seng Xiao dan Qi. Kedua pria itu kebingungan saat masuk ke mobil. Namun, tak lama kemudian, mereka mengerti apa yang terjadi. "Ayah, saya pikir tuan muda keluarga Seng pastilah orang yang membantu Qi selama ini. Kami hanya tidak menyadarinya," kata Tuan Mu Xiao. "Untungnya, saya tidak mengganggunya terakhir kali." Tidak heran Qi selalu melewati semua krisis dengan lancar. Rupanya, Seng Xiao membantunya dari balik layar. Tapi keluarga Seng adalah musuh kita. Kakek Sen menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Tuan Mu Xiao untuk diam. Karena Seng Xiao memberitahu kita hubungannya dengan Qi, itu berarti dia sudah tidak perlu takut lagi. Ngomong-ngomong, Mu Qi bukan anggota keluargamu. Jadi, dengan siapa dia bersama tidak ada hubungannya dengan kita. Seng Xiao adalah masalah besar, sebaiknya kita tidak pergi dan mengganggunya. Keluargamu terlalu lemah untuk menahan pukulan lain darinya. Jadi, mari kita jaga jarak darinya. Dan mulai sekarang, jangan sebut Qi di keluargamu. Ya. Mu Xiao sepenuhnya menyadari bahwa grupmu bukanlah tandingan Huang Yao. Terlebih lagi, dia baru saja mengambil alih grupmu. Dia pasti tidak ingin memprovokasi Seng Xiao. Aku tidak pernah menyangka kalau Mu Qi begitu pandai menyimpan rahasia. Seng Xiao tahu kedua pria di belakang mereka telah melihat dia dan Mu Qi karena dia bermaksud untuk menunjukkannya kepada mereka. Mu Qi hanya akan menjadi semut rendahan di keluargamu. Namun sekarang, dia bukan hanya nona muda keluarga Sen, dia juga wanita Seng Xiao. Keluargamu hanya akan semakin menyesali apa yang telah mereka lakukan dan takut padanya. Akhirnya, si kecil akan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya.